wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat perindu surga dimanapun berada, kembali bersama saya Abi Yudi akan menyampaikan satu kajian tematik di bulan Sya'ban ini menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Kita berdoa semoga kita diberikan nikmat sehat dan kemudian diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan nantinya. Nah, oleh karena itu kita mesti mengilmui bulan tarbiyah ini agar persiapan kita lebih baik. Nah, oleh karena itu ada satu kajian tematik yang durasinya tidak terlalu lama dengan judul Adab As-Siyam. Adab As-Siyam, yakni adab berpuasa. Sahabat perindu surga, kita mengetahui bahwasanya puasa juga merupakan ibadah yang paling agung, paling utama, ya. Karena dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian juga dalam rukun Islam, di samping sholat, zakat maupun haji. Nah, bagi orang yang berpuasa itu akan membersihkan jiwanya, karena dia ya bisa menahan hawa nafsunya. Bagi orang yang berpuasa, dia juga merasakan lapar sebagaimana saudaranya lapar, fakir miskin. Nah, oleh karena itu puasa bisa melembutkan hati, kemudian membersihkan jiwa, dan puasa menghapuskan dosa-dosa kita. Nanti ketika kita berada pada kehidupan yang berikutnya, ada pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Nah, oleh karena itu ada adab-adab yang perlu kita perhatikan, ya, sebelum kita melaksanakan ibadah puasa, khususnya di bulan Ramadan nantinya. Nah, sekarang kan kita sudah berada di awal bulan Sya'ban ini. Apa di antara adab-adab yang berpuasa itu, sahabat perindu surga? Yang pertama adalah niat yang baik. Niat yang baik. Nah, niat yang baik dalam berpuasa di bulan suci Ramadan adalah untuk mencari ridho Allah. Ada orang amalannya banyak, tapi karena dia tidak mengakui, ya, bahwasanya dia beramal ini karena kemampuan dia, ya, dan banyak dia melakukan amal soleh itu, dia masuk surga bukan karena ridho Allah. Boleh jadi nanti dia akan dicampakkan kembali ke neraka. Padahal kalau Allah sudah ridho, ya, maka banyak orang yang kemudian ya melakukan amal yang sedikit, tapi kemudian ya berujung ya pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang kita pernah mendengar ada seorang wanita yang kemudian memberikan hewan minum, ya, lalu diberikan tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Memang syariat puasa, syariat-syariat yang lain belum ada waktu itu, tapi Allah ridho kepada dia karena kebaikan dia. Nah, keikhlasan, ya, kemudian ya niat ikhlas karena ingin mencari ridho Allah, itulah yang harus menjadi dasar ketika kita berpuasa. Makanya ayat ini ditujukan ya kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Hai orang yang beriman, diwajibkan ya atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, di mana wisudanya hanya 29 hari, 30 hari, tapi menghasilkan ya sarjana-sarjana takwa. Maka dia mendapatkan la'alakum tattaqun, ya, dan dia menjadi orang yang bertakwa. Itu jauh, ya, tentunya lebih baik daripada ya hanya orang yang menuntut ilmu tapi kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Di ilmu yang dituntut ini mungkin tidak ilmu syar'i. Kalau ilmu yang dituntut mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah, itu adalah ilmu yang benar. Kalau ilmu yang dituntut kemudian menjadikan orang istiqomah untuk beramal soleh, itu adalah ilmu yang benar, lalu menjadikan dia rendah hati. Dia adalah hamba Allah karena dia yakin segala sesuatu yang dia lewati dalam hidup ini, bahkan akhir kehidupannya nanti, dia memohon ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dasar yang berikutnya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini terdapat di Bukhari nomor 38 dan Muslim 760 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ya, apa terjemahan dari hadis ini? Barang siapa yang berpuasa dan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa yang lalu. Ridho Allah dengan iman kita, kemudian ingin meraih pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni Allah. Kita ini banyak dosa, sahabat perindu surga, apalagi mungkin saya ya. Kita ini adalah orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip menjijikkan, seperti belantung, karena begitu banyak maksiat kita. Ada istilah namanya kepompong Ramadan. Ketika seorang masuk ke dalam kepompong Ramadan, ya, itu ibarat seorang yang melihat ada ulat masuk ke dalam, ya, kepompong lalu menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, dulu orang tidak senang dengan ulat tadi, ya, belatung tadi. Tapi begitu dia berproses, ya, dia sabar, ya, melewati proses itu. Kan Ramadan juga berproses kan, 29 hari atau 30 hari. Kemudian ulat yang berada di kepompong itu menjadi, ya, hewan yang tidak lagi menjijikkan, tapi dia menjadi kupu-kupu yang indah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita demikian juga. Boleh jadi setelah kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kita sabar, kita istiqomah, ya, berada di bulan Quran itu, ya, dengan target-target, ya, yang baik, lalu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian boleh jadi kita kemudian keluar menjadi hamba-hamba yang kembali bersih, ya, suci, yang dimana dari hadis tadi diampuni dosa-dosanya yang lalu. Maka teruslah berharap, ya, teruslah bermohon agar Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kajian singkat tematik ini di fanspage-nya Abi Yudi Official, dan bisa kembali dilihat di channel Abi Yudi Official. Yang ketiga, adab berpuasa, yaitu ulama menyarankan kita memperbanyak untuk berpuasa, karena ini bagian riyadhah kita, agar nanti tidak kaget ketika bulan suci Ramadan langsung berpuasa. Boleh sahabat perindu surga kerjakan Kamis nanti atau Senin, ya, Kamis lagi, ya, atau Yaumul Bid di bulan Sya'ban ini. Ini kan bulan yang istimewa, ya. Dan kita yakin kalau memperbanyak puasa itu nanti ada pintu ar-rayyan yang hanya dilewati oleh orang-orang yang gemar berpuasa itu. Nah, oleh karena itu, ya, kita harus semakin bersemangat berpuasa, karena Rasulullah juga menganjurkan, mencontohkan, beliau banyak sekali berpuasa dan fisiknya sehat, ya. Fisik para sahabat sehat, di samping menjaga pola makan, olahraga, dan memperbanyak puasa. Nah, saya tutup, ya, kajian singkat tematik ini dalam adab berpuasa. Insya Allah kita akan lanjutkan berikutnya, ya. Saya tutup dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ya, dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ya. Bagaimana, ya, bunyi daripada hadis ini? Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillahi illa ba'adallahu bizalikal yaum wajahu anin nar sab'ina kharifan. Allahu akbar. Ini rugi nih. Tidak ada alasan karena bekerja. Ya, ada rusuh, misalnya orang sakit. Tapi kalau kita bekerja, banyak juga saya lihat orang-orang yang bekerja keras itu bisa dia berpuasa. Mungkin boleh jadi Allah lebih ridho pada dia. Nah, kalaulah tahu teman-temannya yang tidak berpuasa, dengarkan hadis ini, maka dia akan semangat untuk berpuasa. Apalagi puasa yang diwajibkan di bulan suci Ramadan. Apa terjemahan dari hadis riwayat Muslim ini? Tidaklah seorang itu berpuasa, ya, saya ulangi,
tidaklah seorang itu berpuasa sehari di jalan Allah. Kalau Ramadan 29 hari atau 30 hari. Ini tidaklah seorang itu berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya ya, demi hari puasanya itu ya. Berapa lama dari api neraka itu? Sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi nggak mungkin dia akan tersentuh jilatan api neraka, karena Allah sendiri yang telah menjauhkan wajahnya ya dari api neraka 70 tahun perjalanan. Ini bukan 70 tahun perjalanan dunia. Boleh jadi ini 70 tahun perjalanan di akhirat nanti. Baru 1 hari. Bayangkan 2 hari, 3 hari, 4 hari. Makanya keistiqomahan kita berpuasa itu bukan hanya di awal, tapi juga di tengah sampai nanti di penghujung, dan kita berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita akan lanjutkan lagi ya adab-adab berpuasa. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Nah, semoga ya kajian tematik ini melalui ya fanspage-nya Abi Yudi Official ataupun channel Abi Yudi Official, teman-teman mendukung dakwah ini, dan alhamdulillah kita juga sudah didukung ya, oleh Syafiq Shop Fashion nih, baju yang saya gunakan ya, alhamdulillah ada minuman HNI, alhamdulillah. Nah, ini juga kebaikan-kebaikan dari UKM kita, usaha kita yang mendukung dakwah itu sendiri. Mohon doanya ya, semoga kita semua diberikan nikmat sehat dan kesempatan sampai nanti di bulan suci Ramadan. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.